Baru satu pertandingan, tapi nama Jens Raven sudah menggema ke seluruh penjuru dunia. 6 gol dalam satu laga. Ya, 6. Bukan di game, bukan dalam latihan, tapi laga resmi turnamen internasional. Dan yang lebih mengejutkan, nama Jens Raven sekarang disandingkan dengan legenda-legenda dunia seperti Luis Suarez. Media dunia menyebut penampilannya mengerikan. Media Asia Tenggara geleng-geleng kepala. Bahkan pelatihnya sendiri sempat menegur selebrasi viralnya. Jadi, kenapa debutnya bisa langsung masuk buku sejarah? Dan apa yang bikin dunia sampai nggak percaya pemain ini dari Indonesia? Inilah kisah lengkap masa depan striker Timnas Indonesia dengan rekor dunia Jens Raven yang bikin bangga Garuda dan bikin gentar calon lawan di ASEAN. City lights fade into dark, but our spirit lights a spark. With each beat, the distance close, chasing what no. Bayangkan, laga baru berjalan 2 menit dan gawang Brunei sudah dijebol. Itulah awal dari mimpi buruk lawan yang dimulai oleh Jens Raven, striker muda Timnas Indonesia U23 yang langsung menggila di debut perdananya. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 15 Juli 2025. Garuda Muda tampil buas sejak peluit pertama dibunyikan, dan Jens Raven, ia tampil seperti mesin pencetak gol, tak terbendung. Menit 2, gol pertama. Menit 9, gol kedua. Menit 31 hat-trick, menit 33 gol keempat, menit 41 penalti, gol kelima di babak pertama. Menit 62 double hat-trick alias gol ke-6 melengkapi malam penuh sejarah. Total 6 gol dari satu pertandingan hanya dalam 62 menit pertandingan. Double hat-trick dalam laga resmi internasional. Ini bukan hal biasa, ini kejadian langka yang bisa tercatat seumur hidup. Bukan cuma Raven, Timnas Indonesia tampil dominan luar biasa. 84% penguasaan bola, 28 tembakan dengan 14 tepat sasaran, dan nyaris tanpa ancaman berarti dari Brunei yang hanya bisa melepaskan 1 tembakan tanpa arah. Arkan Fikri dan Raihan Hanan menambah pesta gol Indonesia di babak pertama. Tapi spotlight tetap tertuju ke satu nama, Jens Raven. Debut pertamanya di turnamen ini langsung pecahkan rekor. Dan bukan cuma rekor nasional, tapi juga rekor turnamen se-Asia Tenggara. Yang lebih hebat, semua itu dicetak sebelum ia berusia 20 tahun. 6 gol dalam satu pertandingan itu bukan sekedar statistik, itu adalah prestasi langka di dunia sepak bola. Dan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang pernah melakukannya di level kompetitif. Nama Jens Raven kini resmi sejajar dengan legenda-legenda besar. Seperti George Best, legenda Manchester United yang cetak 6 gol ke gawang Northampton di FA Cup tahun 1970. Luis Suarez, saat masih di Ajax, Suarez pernah mencetak 6 gol dalam satu laga Piala KNVB tahun 2009. Geoff Hurst pencetak hat-trick di final Piala Dunia 1966 dan 6 gol untuk West Ham melawan Sunderland tahun 1968. Dan sekarang Jens Raven dari Indonesia masuk dalam daftar elit tersebut. Lebih dahsyat lagi, Raven mencetak 5 gol hanya dalam satu babak. Rekor baru sepanjang sejarah turnamen AFF U23 yang sebelumnya belum pernah disentuh siapapun. Menurut data, bahkan top skor sepanjang masa AFF U23 sebelumnya cuma mencetak 4 gol dalam 2 edisi turnamen. Jens Raven 6 gol hanya dalam 1 kali main. Langsung naik ke puncak daftar top skor sepanjang masa turnamen ini. Gila. Performa Jens Raven bukan cuma bikin heboh di Indonesia, tapi juga bikin banyak pihak di luar negeri angkat topi. Seperti ESPN Global yang menuliskan Indonesia unleashed 6 goal Jens Raven in frightening show of talent waiting in the wings. Ya, Raven digambarkan sebagai senjata baru Indonesia yang bisa saja segera tampil di level senior dan bikin efek besar seperti JSS atau Kevin Dix. Selain itu, media ASEAN Football juga nggak kalah kagum. Media tersebut menuliskan, Raven made a big impression, netted 5 goals in the first half in the dominant performance. Bahkan media rival seperti media asal Vietnam dan Malaysia turut menyoroti kehebatan Jens. Media Vietnam, The Tau 24, bahkan menyebut Raven sebagai pemain naturalisasi yang langsung mencetak sejarah hanya dalam 1 pertandingan. Sedangkan media Malaysia, Makan Bola, justru memberi julukan tak terduga. Media tersebut menganggap Raven sebagai duri yang terus menusuk dan mengoyak pertahanan Brunei.
Gelar tak resmi, tapi menggambarkan betapa menusuknya Raven di laga itu. Di tengah pesta gol dan euforia kemenangan 8-0, ada satu momen yang bikin suasana ruang konferensi pers jadi agak canggung tapi lucu, yaitu saat Jan Schraven menari. Ya, usai mencetak gol keempatnya ke gawang Brunei, Jan Schraven melakukan selebrasi tarian viral pacu jalur, gerakan yang lagi ramai di medsos. Ternyata, selebrasi itu ia lakukan karena janji pribadi. Namun tiba-tiba, pelatih Gerard van den Berg langsung menyela dengan kalimat tegas. Kalau dia lakukan selebrasi itu lagi, dia nggak bakal main. Ucapan itu disambut tawa wartawan, tapi tetap terasa sebagai peringatan. Next time you don't play. Van den Berg memang pelatih yang tegas. Meskipun timnya menang besar, ia tetap kritis. Ia juga tak ingin anak asuhnya terlalu cepat puas. Kami harus terus tingkatkan diri, laga demi laga. Filipina dan Malaysia bukan lawan enteng, tegasnya, dikutip dari Bola Sport. Dan bukan cuma itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga langsung angkat suara usai laga. Dalam postingan resminya, Erick mengaku bersyukur dengan kemenangan 8-0, tapi ia beri peringatan keras, jangan lengah. Permainannya di babak pertama sangat apik, tapi kembali itu bukan ukuran karena kita belum melawan Filipina ataupun Malaysia. Jan Schraven juga apresiasi golnya banyak, tapi bukan ukuran karena belum melawan lagi Filipina sama Malaysia. Ya, jadi tadi makanya saya bilang ke Pak Sumardi, tolong segera menang 8-0 sama Brunei, tapi game akan lebih berat. Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata. Jadi hal ini saya rasa benar-benar mesti antisipasi untuk game kedua. Ya, laga kontra Filipina akan digelar tanggal 18 Juli di GBK. Dan menurut Erick, justru disitulah ujian sebenarnya dimulai. Singkatnya, Jan Schraven boleh jadi pahlawan, tapi tugas belum selesai dan tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Satu pertandingan 6 gol, rekor Asia Tenggara pecah, dan nama Jan Schraven langsung melejit ke panggung dunia. Media internasional sudah menyebutnya sebagai the next big thing. Media ASEAN menyandingkannya dengan Luis Suarez dan George Best. Dan bahkan pelatihnya sendiri sampai harus menegur agar Raven tetap rendah hati di tengah sorotan. Tapi yang jelas, ini bukan akhir, bahkan bukan tengah jalan. Ini baru permulaan. Perjalanan Timnas Indonesia U23 masih panjang di AFF U23 2025. Filipina dan Malaysia sudah menunggu. Tiket semifinal belum pasti, dan tekanan akan makin besar. Tapi kalau Jan Schraven terus tampil seperti ini, dan seluruh skuad Garuda Muda tetap fokus dan kompak, maka bukan mustahil Indonesia bukan cuman akan jadi juara di turnamen ini, tapi juga menciptakan generasi emas baru yang menakutkan di level Asia. Mari kita bersama ramaikan GBK, karena di GBK, dunia baru saja melihat bahwa Indonesia punya bintang muda bernama Jan Schraven, dan dia siap terbang lebih tinggi. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.